رسول الله والبدوي Teman-teman, beredar satu video orang viral, dia jalan kaki dari suatu tempat ke tempat yang lain hanya demi mengikuti haul wali kutub, yaitu guru sekumpul. Rasanya saya hampir 1 tahun ya, kurang lebih tidak membahas guru sekumpul ini. Haul yang kemarin saya juga tidak membahas dia, padahal saya yang paling getol membahas khurafat guru sekumpul. Sampai-sampai saya diancam mau dibunuh, teman-teman. Sampai-sampai saya itu dikafirkan oleh mereka pemuja guru sekumpul. Kalau kita mau menyatakan ini ajaran Islam, Islam yang mana mengajarkan seperti ini? Kita saksikan ketika Rasulullah SAW ditinggal mati oleh istri tercintanya, yaitu Khadijah. Ini Nabi yang paling paham Islam, Nabi yang mengajarkan Islam. Ketika di hari atau di bulan tepat kematian istri tercintanya, tidak merayakan haul-haul seperti ini, mengumpulkan para sahabat lalu makan-makan, berbagi rezeki, berdoa bersama dan lain sebagainya. Tidak ada, teman-teman, gak ada sama sekali. Anak Nabi Muhammad SAW meninggal, tidak ada yang dirayakan haulnya. Istrinya, bibinya, pamannya, berapa orang terdekat Nabi Muhammad SAW, orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, meninggal, wafat, tapi tidak ada satupun yang dirayakan haulnya. Ini berbicara orang yang mau mengajarkan Islam kepada kita, yaitu Rasulullah SAW. Bagaimana cara beribadah di dalam agama Islam diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya bersolawat, beristighfar, berzikir, dan lain sebagainya. Itu kan diajari oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satupun yang lepas dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Perhatikan baik-baik, setiap ajaran di dalam agama Islam ini sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Islam ini tidak ada cacatnya, tidak ada kurangnya, dan tidak ada lebihnya. Tidak kurang dan tidak lebih. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Islam ini sudah cukup. Islam ini sudah sempurna. Tidak boleh dikurangi dan tidak boleh ditambahi. Itu adalah kalimat sempurna. Apabila di ajaran Islam masih ditambah-tambah, artinya masih belum sempurna. Sesuatu yang perlu ditambah-tambah, diinovasi, di-upgrade, maka apa artinya? Agama itu tidak sempurna, teman-teman. Maka telah batal ayat ini yang menyatakan Islam itu telah sempurna. Ketika Nabi Muhammad SAW, keluarga terdekatnya meninggal, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan, didoakan. Selesai. Tidak ada acara makan-makan, tidak ada acara doa-doa bersama, zikir-zikir bersama. Kalau ini disangkut pautkan dengan Islam, artinya Nabi Muhammad SAW lah yang paling paham Islam. Pasti akan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kenapa tidak diajarkan? Artinya Islam sudah cukup dan sempurna. Jangan dikurangi dan jangan ditambahi. Dan yang kedua, masalah haul. Sudah saya jelaskan di awal bahwa orang-orang terdekat Nabi Muhammad SAW meninggal. Tidak ada yang dirayakan tahlilannya, haulannya. Begitupun dengan Nabi Muhammad SAW wafat. Tidak ada di antara Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, Aisyah, Fatimah, dan semua sahabat-sahabat merayakan tahlilan. Ya, tahlilan diem-diem begitu. Karena para khulafaur rasyidin tadi tidak merayakan, teman-teman. Tidak menghauli, tidak mentahlili Nabi Muhammad SAW ketika meninggal. Lalu apakah akan ada riwayat bahwa si fulan merayakan tahlilan Nabi Muhammad SAW selama 1, 3, 7, 40, 100, 1000 sampai haul kematiannya, ulang tahun kematiannya dirayakan diam-diam karena mendapatkan informasi gaib. Seperti siapa itu disebutkan oleh Ustaz Abdul Somad, yaitu Imam Atha. Katanya Imam Atha itu mendapatkan informasi gaib bahwa selama 7 hari di alam kubur itu, si orang di kuburan itu mendapatkan fitnah. Fitnah apa? Fitnah kubur selama 7 hari. Makanya selama 7 hari keluarga diharuskan bersedekah. Informasi gaib tidak turun kepada Nabi Muhammad SAW lewat turunnya ke Imam Atha. Dan saya tidak percaya itu. Demi Allah saya tidak percaya. Dan begitu pun dengan mereka ketika berdialog dengan saya dengan dalil ini. Mereka tidak mampu membela dalil ini, teman-teman. Mereka hanya mampu mengatakan, oh siapa Heri Plus ini dibanding Ustaz Abdul Somad yang sudah LCMA. Gak ada apa-apanya. Kenapa soal bicara agama? Ketika saya tanyakan, terus bagaimana pendapat Anda tentang dalil yang dibacakan Abdul Somad? Apakah Nabi Muhammad SAW masih kurang dalam mengajarkan Islam sehingga apa informasi gaib itu turun kepada Imam Atha? Mereka diam 1000 bahasa, teman-teman. Ini adalah bukti bahwa dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai kepada 4 imam mazhab, tidak ada satupun yang merayakan tahlilan,
kenduri kematian 13740 100.000 haul kematian, tidak ada satu pun. Sampai-sampai Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Asy-Syafi'i, Imam Maliki meninggal, tidak ada satu pun di antara mereka murid-muridnya merayakan kenduri kematian 13740 100.000 itu. Sampai ulang tahun kematiannya pun tidak dirayakan. Lantas dari mana asal ajaran haul yang ada di Indonesia yang sampai dihadiri oleh 4,1 juta itu kepada haulnya Guru Sekumpul? Ajaran dari manakah ini? Bahkan ketika saya berdialog dengan Mahesa Al-Bantani, kenapa orang-orang seperti Buya Yahya, Ustadz Abdul Somad itu bisa hadir di acara haul, itu bisa membela haul tersebut atau merayakan betapa sempurnanya, betapa hebatnya, sampai Adi Hidayat pun memberikan pernyataan bahwa Guru Sekumpul waliun min auliyaillah. Terus saya bertanya pada Mahesa Al-Bantani, terus bagaimana dengan Buya Yahya yang datang ke Guru Sekumpul? Oh enggak, itu hanya diundang dan lain sebagainya. Intinya endorse lah begitu. Endorse keramat. Sehingga makin dikeramatkan itu kuburan Guru Sekumpul. Kalau kita memang ingin menyatakan Guru Sekumpul itu adalah orang baik, ya dia orang baik teman-teman. Namun ketahuilah satu hal, bahwa apapun yang kita lihat sekarang ini, orang-orang yang mengaku tasawuf, orang-orang yang diakui wali, sampai-sampai haulnya dirayakan jutaan umat, ketahuilah teman-teman, bahwa itu bukan berangkat dari ketakwaan. Karena ketika kita menyaksikan betapa mengherankannya ketika kita di Martapura ya, melihat toko-toko, ya orang-orang jualan sembako, orang jualan kaligrafi dan lain sebagainya. Itu teman-teman, foto Guru Sekumpul dipajang besar-besar. Dan ketika ditanya kompak. Ketika satu-satu orang itu ditanya, kenapa kamu memasang foto Guru Sekumpul? Kenapa? Dan jawabannya seragam teman-teman, sama. Karena dia adalah orang yang dianggap keramat, orang yang dianggap wali, orang yang dimana dipajang fotonya bisa mendatangkan barokah, orang yang bisa ketika ada fotonya bisa dilancarkan rezekinya. Sehingga mereka bergantung kepada foto-foto itu. Seolah-olah apabila tidak dipajang foto beliau, rezekinya akan seret, ya kebarokahannya akan berkurang dan lain sebagainya. Itulah di akhir zaman ini yang perlu kita prihatinkan teman-teman. Kalau berbicara tentang kebaikan, jangankan Guru Sekumpul, orang ateis pun, orang yang tidak beragama bisa melakukan kebaikan. Orang Nasrani pun bisa melakukan kebaikan. Orang yang tidak bertakwa pun bisa melakukan kebaikan. Bukan hanya Guru Sekumpul. Yang bikin Guru Sekumpul ini berbeda dari orang-orang baik lainnya, karena dia berkeramat teman-teman. Didoktrin kepada umat bahwa Guru Sekumpul berkeramat. Sampai-sampai ada orang yang berani melakukan hal-hal yang melampaui batas dalam mengagungkan Guru Sekumpul. Zikiran di kuburnya. Sampai-sampai kesurupan. Sampai-sampai seperti orang gila itu berzikir di kuburan. Padahal zikir itu adalah ibadah, dan ibadah dilakukan di kuburan. Angguk-angguk di kuburan. Mau dibawa kemana ini agama? Dan ketika kita membantah seperti ini, apa yang muhibbinnya lakukan? Menteror, mencaci maki, menghina, mencemooh, dan bahkan tidak sedikit yang mengancam akan membunuh. Khawarij. Beginilah di zaman akhir ini. Ketika kita menyampaikan kebenaran, yang didapatkan cemoohan. Tapi ini tidak berhenti sampai di sini teman-teman. Perjalanan kita untuk mengedukasi umat dari berbagai macam penyimpangan akidah yang seperti ini harus tetap kita suarakan. Kenapa? Apabila kita berhenti, sama halnya kita berhenti dari menyampaikan kebenaran. Kalau mereka merasa kebenaran, silakan paparkan kebenaran dari mana yang mereka dapatkan. Sampai-sampai merayakan ritual keagamaan tahunan seperti itu. Ajaran dari siapa? Ajaran dari mana? Siapa orang pertama yang mengajarkan hal seperti itu? Karena kalau kita berbicara Islam, maka yang harus kita bicarakan adalah Nabi Muhammad SAW yang mengajarkannya, atau Khulafaur Rasyidin yang mengajarkannya, atau keempat imam mazhab yang mengajarkannya. Begitu saja. Dan sebagai penutup, saya ingin bertanya pada kalian, bagaimana pendapat kalian tentang orang yang bawa foto Guru Sekumpul jalan untuk menghadiri haulnya Guru Sekumpul? Berikan komentar terbaik kalian.